Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, baiklah kita ketemu kembali dengan bimbingan belajar Oma Kevin yang akan membahas pelajaran kelas 9 SMP bab 4 tentang peluang ya. Peluang, dasar-dasar peluang. Misalkan uang logam dilempar, maka akan ada dua kemungkinan, yaitu munculnya sisi angka atau sisi gambar. Kumpulan atau himpunan semua hasil mungkin muncul pada suatu percobaan disebut ruang sampel. Dilambangkan dengan S. Anggota-anggota dari S disebut titik sampel. Banyaknya anggota atau titik sampel suatu ruangan sampel dinyatakan dengan N dalam kurung S tutup kurung. Pengertian peluang. Peluang kejadian A adalah perbandingan banyaknya kejadian A dengan banyaknya hasil yang mungkin dari kejadian A. Rumusnya, P dalam kurung A tutup kurung sama dengan N tutup kurung buka kurung A tutup kurung per N tutup buka kurung S tutup kurung. Keterangan, P dalam kurung A, nilai peluang munculnya kejadian A. N kecil dalam kurung A tutup kurung adalah banyaknya kejadian A. N kurung S tutup kurung adalah banyaknya hasil yang mungkin dari kejadian A. Sekarang kisaran nilai peluang. Jika nilai peluang suatu kejadian adalah 0, berarti kejadian itu mustahil terjadi. Jika nilai peluang suatu kejadian adalah 1, berarti kejadian itu pasti terjadi. Jadi nilai kisaran peluang adalah 0 kurang dari atau sama dengan P dalam kurung A tutup kurung kurang dari atau sama dengan 1. Jika A, C merupakan kejadian komplement dan kejadian A, maka peluang kejadian adalah A, C. Rumusnya P dalam kurung A pangkat C tutup kurung sama dengan 1 dikurangin P dalam kurung A tutup kurung. Frekuensi relatif. Frekuensi relatif adalah banyaknya nilai yang muncul dibagi dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Rumusnya, frekuensi relatif sama dengan banyaknya kemunculan per banyaknya percobaan. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah nilai kemungkinan dari suatu hasil dikalikan dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Rumus, FH sama dengan peluang kali banyaknya percobaan. Dua kejadian saling lepas. Kejadian A dan B dikatakan saling lepas jika kejadian A dan B tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Rumusnya dalam kurung P dalam kurung A atau B tutup kurung sama dengan P dalam kurung A ditambah P kali dalam kurung B. Kemudian dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan B dikatakan kejadian saling bebas jika kejadian yang satu tidak mempengaruhi terjadi atau tidaknya kejadian yang lain. Rumus, P dalam kurung A besar dan B besar tutup kurung sama dengan P kali dalam kurung A kali P dalam kurung B. Demikianlah pelajaran mengenai matematika kelas 9 SMP, yaitu mengenai peluang. Kami harapkan anak-anakku semuanya dapat mempelajari rumus-rumus peluang ini dengan baik. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan lonceng notifikasi agar dapat tersambung terus dengan pelajaran bimbingan belajar Oma Kevin khususnya untuk kelas 9 SMP. Sekian, wassalam.